lagi di sekitar perapatan Malabar, Tangerang. Oke, kita lihat aktivitas apa aja di sini. Banyak aktivitas di perapatan Pasar Malabar ini. Oke, lanjut. Iya, hari ini ketemu lagi dengan saya. Hari ini posisinya di perapatan, ya nggak jauh dari Pasar Malabar nih. Ada satu perapatan lagi di ujungnya. Nah, ini pagi ini sekitar jam 9 lewat lah gitu pagi. Cukup panas juga hari ini. Nah, di perapatan ini lokasinya sudah mulai agak ramai ini, dan lalu lalangnya kendaraan simpang siur. Dan kita bisa juga cek di lokasi itu beragam kegiatan macam-macam lah. Seperti bapak ini sedang asik menelpon di kios emas. Nah, ada satu lagi ini kita lihat di nggak jauh dari itu, di kiri saya tadi itu penjual telur. Nah, dan juga kita bisa lihat aktivitas dan beragam yang bisa kita lihat dengan berbagai versinya, kesibukan masing-masing. Nah, yang tadi itu sebelah kiri saya itu tukang becak. Nah, ini depan ujung tuh tukang pisang. Nah, nggak jauh lagi nih depan nih, hari ini masih ada penjual jam tangan atau arloji orang bilangnya gitu, bisa juga orang jadul bilang arloji. Nah, ini penjualnya ini masih alhamdulillah masih ada rezeki lah untuk sekitar penerima mungkin servis atau beli batu baterainya. Di kanan saya ini kulihat tuh bapak ya cukup tua juga lah, menikmati mungkin sambil refreshing, sekedar cuci mata di luar, dan karena mungkin di rumah tuh jenuh kan, bikin stres juga lah. Kalau di sini kan keluar dari itu pasti agak sedikit mengurangi beban dan pikiran plong. Nah, tidak jauh dari kiri saya itu ada penjual semacam kue pancong lah gitu, pasti di sini ada. Biasa di depan nih saya tuh ada, biasa ada tuh kacang kedelai, susu kacang kedelai. Hari ini mungkin dia tidak dagang gitu kayaknya. Nah, ini sedang bapak di depan saya ada tukang pisang lah gitu. Mungkin mudah-mudahan dia hari ini banyak pembelinya. Dan di depannya oke lah, kita nyebrang sebentar ke dari tempat saya itu, dan banyak kan lalu lalangnya kendaraan yang berbagai tujuan. Di sana di sini nih ada penjual pisang. Waduh, gede-gede juga pisangnya nih. Nah, oke lah, kita mampir dulu di sini ya, merapat lah. Ternyata ada pembeli bakso ya, menikmati bakso di depan saya ini. Ya, cukup ini untuk mengganjal perut lah. Dan yang hangat-hangat dan pedas itu enak dikasih bangku nih. Yang hangat-hangat dan pedas itu tambah membuat strong gitu, dan ya macu adrenalin dan lebih seger lah gitu kalau yang hangat dan pedas. Nah, kita lihat di depan tuh yang sibuk apa nih, wah semacam Pak Ogah lah, pengatur situasi lalu lintas dengan sukarela dia. Saya juga kadang satu penghasilan juga buat dia itu, mencari keuntungan lah untuk keluarga. Nah, ini ternyata hari ini pembeli bakso tuh banyak juga, ada juga lah gitu, sedang mangkal di sini. Dan kalau di ujung tuh bapak tuh masih mengatur lalu lintasnya dengan ya berpanas-panas ria lah gitu, situasinya mah agak panas hari ini. Nah, ini rezekinya tukang bakso mangkal di sini. Ternyata dilihat tukang ibunya itu, waduh pedas kali bu, kalau banyak-banyak gitu bu. Mungkin doyan pedas dia. Oke lah, kita lihat lagi di tempatnya lain ini. Nah, ini saya lihat asal sembrang nih bapak-bapak ini, mungkin entah cucu atau anaknya ya, dia dengan kereta dorong. Nah, ini sambil kita lihat juga simpang siurnya kendaraan motor lalu lalang kiri kanan, terdapat ada 4 penjuru. Di depan tuh ada juga mungkin pedagang apa gitu. Nah, di sana tuh yang tadi kue pancong itu. Nah, di sini kita bisa lihat pantau aktivitas beragam. Alhamdulillah, ternyata di Tangerang ini daerah itu masih ada juga tukang becak, bisa mencari rezekinya.
hanya modal itu yang dia bisa untuk mencari rezeki untuk keluarga, untuk kehidupan selanjutnya. Nah, yang ini nih bikin ruwet nih, entah kapan caranya supaya tidak asal ruwet begini tuh kabelnya itu. Mungkin mudah-mudahan nanti ada solusi untuk bisa mengurangi keruwetan kabel yang telanjang seperti itu. Nah, dan ternyata di depan saya sebelah kiri itu ada penjual pisang. Nah, aktivitasnya banyak yang bisa kita lihat, beragam tujuan orang masing-masing untuk mencapai atau mencari sesuatu. Nah, ini juga. Nah, ini satu, waduh, itu tumpukannya ada kali 2 meter itu. Ternyata pemulung lah itu, dia sudah pengepul dan tetap sibuk hari ini bapak pengatur di jalan ini. Nah, demi keamanan juga, dan pasti ada pemberian entah 2000 1000, dia terima juga. Itu namanya belas jasa lah gitu, terima jasa dan sukarela. Dia masih juga satu menikmati situasinya dengan santainya menunggu rezekinya. Bapak tukang beca ini moga-moga tetap sehat selalu dan rezeki tidak tertukar. Nah, dan kendaraan motor sudah mulai banyak orang memakainya, entah perempuan atau laki-laki, dan juga anak sekolah juga sudah mulai memakai kendaraan bermotor. Nah, hari ini cukup memang agak panas sih di sini nih, karena udah lama sekitar 6 bulan tuh belum turun hujan juga. Pernah juga sekali itu hujan, cuman hanya sebentar. Nah, bapak penjual pisang ini sebenarnya di sini mangkal sudah lama juga, dan nampaknya mungkin udah mulai ada pembeli. Nah, di depan tuh juga ada tukang pisang, tapi kalau rezeki ya tetap aja tidak tertukar gitu. Jangan khawatir, malah masalah rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti sudah mengaturnya. Seperti di depan saya ini ada tukang asongan, cangcimen orang bilang istilahnya itu. Nah, kacang permen gitu. Itu dia istilah orang itu, pasti cangcimen, kacang paci permen. Alhamdulillah ternyata sudah ada pembelinya itu, jadi entah berapa sisir dia pesan, itu ternyata 1 tandan kelihatannya dia. Nah, dia beli itu pagi ini. Alhamdulillah sudah rezekinya, dia tidak pasti sudah diatur dengan Allah. Dan kita lihat juga nih, semacam ibu setelah belanja keperluannya, entah untuk masak malamnya gitu. Dan pisang-pisangnya cukup besar-besar juga di sini. Ternyata dia banyak juga hadir terborong rezekinya dia. Nampak sudah masang benar itu pisangnya itu sudah masak. Kendaraan di sini sih nggak terlalu macet juga, tapi simpang siurnya cukup ya padat, tapi lalu lalangnya cepat selesai lah. Bisa diatur dengan bapak tua itu yang di tengah itu, mengatur polisi cepek istilah orangnya kadang-kadang itu, polisi cepek. Ternyata sudah 2 kantong pembelinya nih, sudah siap dibungkus. Nah, ternyata angkot ini masih juga ada, dan kegiatan di sini ya seperti inilah adanya nih, simpang siur tapi merapat, padat merapat, dan tadi nggak terlalu macet lah, bisa ditangani dengan bapak yang tua di tengah ini dengan lambaian tangan kiri kanan atas bawah. Nah, ternyata bapak udah selesai, langsung go, mungkin dia untuk dijual lagi, mau jual jual goreng pisang mungkin. Nah, ini kan ada juga satu penjual asongan. Sampai situasi ternyata di sini tuh banyak juga pedagang-pedagang kecil. Nah, ini semacamnya seperti mencari amal di sekeliling lah gitu. Wow, ternyata ini ada satu truk, mungkin air pump gitu, atau semacamnya seperti air minum mungkin semacamnya itu, karena tankinya berwarnanya biru.
Kalau berwarna kuning itu biasa sedot tinja gitu. Ini warnanya biru dia. Melintasi arah perapatan di sini dan cukup lancar lah situasinya. Lalu sibuk bapak ini di tengah ini mengatur. Nah, ini satu lagi, dengan adanya motor listrik itu sudah banyak peminatnya untuk kalangan ibu-ibu yang tidak bisa mengendarai motor. Nah, beca pasti simpang siur juga di sini masih bisa rezeki dia. Dan satu ibu ini sedang menjual mungkin entah kue keliling gitu demi sesuap nasi untuk keluarganya. Nah, selalu bapak itu sigap mengatur lalu lintas di perapatan ini. Nah, dia pasti dikasih persen, entah itu 2000, 1000 dia terima. Terkadang ada juga yang 500 atau gopek istilahnya diterima juga. Nah, karena mencari uang tuh tanpa berapapun dia terimalah gitu maksudnya. Terkadang dia bersyukur dan alhamdulillah, karena agak sulit juga untuk mencari ya uang yang walaupun hanya kecil tapi agak sulit. Mungkin dengan cara yang halal, berbagai cara orang untuk mencari uang itu. Ini penjual bakso sambil nyebrang itu dan dikawal. Tapi belum tahu juga sampai jam berapa bapak ini di pangkalan. Biasa dari pagi kemungkinan sampai siang. Cukup panas juga terik di sini. Nah, kemudian ada juga pembeli selanjutnya untuk rezeki untuk pedagang pisang ini. Tidak berselang lama ada lagi pembeli. Nah, mungkin sudah sesuai kebutuhan dia juga, dan pasti posisi di perapatan ini kelihatan dari jauh dia penjual pisang itu. Meskipun panas tapi tetap lebih gampang lah dilihat orang gitu dibanding kalau dia dijual mungkin di pasar. Kadang tuh mau sewa tempat di sini cukup mahal juga sebenarnya nih, karena di perapatan dan di hook deh kan, pasti agak mahal sewanya. Alhamdulillah ada mulai juga pembeli itu yang bersepeda nampaknya tuh. Memakai keranjang burung lah gitu ya, mungkin ada tergantung kecocokan harga juga dengan pembelinya, ambil tawar menawar. Nah, ini penjual jam yang di depan saya tadi tuh. Tanpa rasa lelah, bapak itu mengatur lalu lintas yang cukup simpang siur dan sibuk, tidak putus-putusnya. Nah, dan cukup lancar lah, bisa diaturnya dengan cekatan tanpa ada satu masalah.
Ya, tiba saat di tempat lain saya temukan ibu pencari rezeki juga, dan hanya sekedar mencari kardus plastik yang untuk dijual nanti di pengepulnya demi kebutuhan hidup dan bertahan hidup, dan juga demi keluarganya. Berbagai cara untuk bisa meraup ke uang. Alhamdulillah, mudah-mudahan ibunya sehat selalu dan udah beranjak untuk karena sudah banyak juga itu yang dibawa, bebannya itu cukup berat juga, tapi alhamdulillah mungkin di jalan tuh syukur dia sehat selalu. Kan beca ini di depan ini selalu mangkalnya, mungkin di sini cukup ya mencari rezeki. Dan di depan saya ini penjual handuk, ibu penjual handuk ini ya berbagai cara untuk bisa meluangkan waktu, pun hanya usia juga cukup tua teman. Dengan kesibukan itu pasti mengurangi kejenuhan dan stres. Di sini kan bisa terbuka, bisa berinteraksi dengan klien. Dan di sini juga ada membuat jadi rongsokan dan penjual mungkin semacam pisang rebus atau jagung rebus ini. Dan angkot sudah standby di sini untuk menunggu yang akan naik. Dan ternyata juga di depan saya ini penjual mangga dengan bermotor becak, dia bikin modifikasi. Nggak lupa pasti sudah zamannya handphone itu dan bisa juga sambil online gitu. Karena zaman sudah mulai mengikuti kemodernan itu ya, seperti pedagang aswang punya handphone sudah tidak asing lagi di tahun-tahun ini. Nah, siapapun pasti punya handphone. Terkadang itu buat hanya alat komunikasi juga, karena kalau tidak ada dia rasanya bagaimana itu. Karena udah satu ketergantungan juga handphone itu jadinya setiap orang di tahun-tahun setelah merebaknya. Ada juga handphone murah, ada yang mahal. Nyata kebutuhan itu orang masih harus cari juga, harus memiliki. Ini sambil ibu sudah dari belanja di pasar untuk mengarah pulang, menunggu angkot yang untuk ke tujuan ke rumah. Dan sudah sampai angkot yang dimaunya. Itulah kehidupan real di perapatan ini, beragam peristiwa dan situasinya yang ada di lokasi di TKP perapatan. Oke, jangan lupa subscribe dan komen setelah menonton video ini. Terima kasih.